Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel kami. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum melanjut menonton video ini, alangkah baiknya teman-teman like dan subscribe video ini. Pada video kali ini, saya akan mengisahkan kisah Umair bin Wahab bagian 2. Saat Rasulullah SAW mendapatinya dalam kondisi sedemikian, maka beliau bersabda kepada Umar, "Lepaskan dia ya Umar." Lalu Umar pun melepaskannya. Lalu berkata kepada Umair, "Menjauhlah dari Rasul." Lalu Umair pun menjauh dari Rasul. Lalu Rasulullah SAW mendekat ke arah Umair bin Wahab seraya bersabda, "Duduklah ya Umair." Lalu Umair pun duduk dan berkata, "Selamat pagi." Lalu Rasulullah menjawab, "Allah telah memuliakan kami dengan ucapan penghormatan yang lebih baik dari yang kau ucapkan, wahai Umair. Allah telah memuliakan kami dengan salam, dan itu adalah ucapan ahli surga." Lalu Umair menjawab, "Demi Allah, apa yang kau ucapkan tidak jauh berbeda dengan ucapan kami, dan jarakmu dengan kami hanya sedikit saja." Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apa yang membawamu ke sini, wahai Umair?" Umair menjawab, "Aku ke sini untuk memohon kebebasan bagi tawanan yang kalian tawan. Bersikaplah baik kepadaku dalam hal ini." Rasulullah SAW bertanya lagi, "Lalu apa maksudnya pedang yang kau bawa di lehermu ini?" Umair menjawab, "Ini adalah pedang yang jelek. Apakah ia bermanfaat buat kami saat terdirinya perang Badar?" Rasulullah SAW bertanya lagi, "Berkatalah yang jujur, apa yang kau inginkan hingga datang ke sini, wahai Umair?" Umair menjawab, "Aku hanya datang untuk bermaksud yang telah aku sebutkan." Rasulullah SAW bersabda, "Bukan, namun kau pernah duduk bersama Safwan bin Umayyah dekat Hijr Ismail, dan kalian berdua mengenang orang-orang Quraisy yang terkubur di Al-Ghalib. Lalu kau berkata, kalau bukan karena hutang dan keluargaku, aku akan datang kepada Muhammad lalu membunuhnya. Lalu Safwan bin Umayyah bersedia untuk membayar hutangmu dan menjaga keluargamu agar engkau dapat membunuhku, dan Allah adalah penghalang dirimu untuk melakukannya." Umair merasa terkejut sesaat, lalu ia mengatakan, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah." Kemudian ia mengatakan, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah." Kemudian ia mengatakan, "Dahulu kami selalu mendustakan apa yang engkau bawa dari berita langit, dan kami juga mendustakan wahyu yang turun kepadamu. Akan tetapi kisah pembicaraanku dengan Safwan bin Umayyah tidak ada yang mengetahuinya selain aku dan dia. Demi Allah, kini aku yakin bahwa yang telah memberitahumu adalah Allah. Segala puji bagi Allah yang telah mengantarkan aku ke sini untuk menunjukkan aku kepada Islam." Lalu ia bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dan akhirnya ia pun masuk Islam. Rasulullah SAW pun langsung bersabda, "Ajarkan saudara kalian ini tentang agamanya. Ajarkan kepadanya Al-Quran dan bebaskan tawanannya.
Kaum muslimin amat bergembira dengan keislaman Umair bin Wahab. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sempat berkata, "Tidak ada babi yang lebih aku cintai selain Umair bin Wahab saat ia datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai hari ini, ia adalah orang yang paling aku cintai daripada anak-anakku sendiri." Saat Umair sedang mensucikan dirinya dengan ajaran Islam, mengisi hatinya dengan cahaya Al-Quran, dan mengisi hari-hari terindah dalam sisa umurnya, yang membuat ia terlupa akan Mekah dan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Pada saat yang sama, Safwan bin Umayyah sedang beranggan-anggan, dan ia melewati perkumpulan orang-orang Quraisy sambil berkata, "Bergembiralah dengan berita besar yang akan kalian dengar sebentar lagi. Sebuah berita yang akan membuat kalian melupakan peristiwa Badar." Setelah penantian cukup lama yang menjalani Safwan bin Umayyah, maka sedikit demi sedikit ia merasa kekhawatiran merasuki dirinya, sehingga hatinya menjadi lebih panas ketimbang batu bara. Dan ia mulai kasak kusuk bertanya kepada para pengelana tentang kabar Umair bin Wahab. Namun tidak satu pun jawaban mereka yang dapat memuaskannya. Namun datang seorang pengelana yang mengatakan bahwa Umair telah masuk Islam. Begitu mendengar berita itu, seraya tersambar petir Safwan dibuatnya, karena ia menduga bahwa Umair bin Wahab tidak akan masuk Islam, meski semua manusia di bumi ini masuk Islam. Sedang Umair bin Wahab sendiri hampir saja menguasai agama yang baru dianutnya, dan menghafal beberapa ayat Al-Quran yang mudah baginya, sehingga ia datang menghadap Nabi seraya berkata, "Ya Rasulullah, dahulu aku adalah seorang yang selalu berusaha untuk memadamkan cahaya Allah. Dahulunya aku adalah orang yang selalu menyiksa para pemeluk Islam. Aku berharap engkau mengizinkan aku untuk datang ke Mekah untuk berdakwah kepada kaum Quraisy agar kembali ke jalan Allah dan Rasul-Nya. Jika mereka menerima dakwahku, maka itu amat baik buat mereka. Jika mereka menolak dan berpaling dariku, maka aku akan menyiksa mereka sebagaimana aku dahulunya menyiksa para sahabat Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengizinkan, dan ia pun berangkat ke Mekah. Sesampainya di sana, ia datang ke rumah Safwan bin Umayyah sambil berkata, "Ya Safwan, engkau adalah seorang pemuka kota Mekah, seorang intelektual dari suku Quraisy. Apakah menurutmu apa yang kalian lakukan dengan beribadah kepada batu dan melakukan pemenyelihan untuknya dapat diterima oleh akal untuk dijadikan agama? Sedangkan aku kini telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Lalu Umair mulai berdakwah di Mekah, sehingga banyak orang yang masuk Islam karena dakwahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala Umair bin Wahab dan memberikan cahaya pada kuburannya. Hanya sekian dulu ya teman-teman, kisah Umair bin Wahab bagian 2. Tunggu di video-video menarik lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.